dengan Super Ken Rin. Match kedua di hari ini kita akan lihat siapa saja yang akan dimainkan dari kedua mastermind yang dari tadi sudah kita bahas. Dimulai dari RRQ Hoshi dengan Super Ken Rin, Zero Super Toy dan juga Super Dawn. Ini dia line up yang sudah dipertanyakan tapi terjawab setelah starting five line up dari The Kings, dan ini dia line up-nya. Dan mampukah Raja dari segala raja bangkit untuk kembali merebut gelarnya? Let's welcome RRQ Hoshi. Dengan kembalinya Super Ken ke Region Indonesia membawa sesuatu yang sangat diharapkan untuk mendominasi, untuk menjamin RRQ, tapi mampukah setelah lama pergi dari Indonesia tetap bisa perform? Kita tunggu bagaimana ada Super Team harusnya. Semenjak ada Super Ken, ada Super Toy, ada Super Dawn. Apakah ini gambaran seperti dulu timnya Ken sebelumnya? Tapi yang harus mereka hadapi sang kuda hitam bagi banyak sekali member dari Navi, masih Kansan Ryu, Siwero, dan Ukir. Ini line up yang tidak banyak berubah. Ditambah Afro juga, dan ini dia Navi. Mencoba dalam formasi terbaru mereka. Mampukah mereka menjadi sang kuda hitam dengan mengendarai juara dunia? Let's welcome Navi. For the win, yang pastinya sudah mereka kejar. Mungkin dari beberapa season mereka masih belum mendapatkan hasil yang terbaik, tapi setidaknya progres mereka meningkat. Komit di season ini adanya Coach Why Not akan memberikan perubahan yang signifikan atau tidak, kita akan lihat nanti. New formula dari Navi. Keep the roster. Bawa coach yang baru. Dan ini yang akan kita lihat di match pertama. Apakah ini menjadi jawaban atau hanya sekedar angan-angan ekspektasi yang sempat dimention sama Lin sebelumnya? Ya, karena kita masih mencari formula yang benar yang mana ganti roster kah, ambil dari MDL kah, atau jangan-jangan memang ada di kepalanya, di coachnya yang sekarang bersama dengan Marshall, kita Marshall Gary, dan juga bersama dengan Coach Mainat yang akan berada dengan Cascute, lalu ada Jackie dan juga Paul sebagai lawan tugas coachnya. Iya, Profesor jangan melupakan Why Not pernah menjadi pengendali juara dunia, pengendali para superstar. Yang kali ini harusnya dia punya capability untuk mengendali para pasukan dari tim Navi. Wah, kalau kita ngomong soal pengendali ya, Onyx Philippines dulu dikenal sebagai Super Family. Dan sekarang berhadapan dengan Super Ken, Super Dawn, Super Toy, ada supernya. Apakah Super King? Apakah bisa dikendalikan para super-super ini? Tergantung. Karena kalau misalkan melihat dari hasil ya latih tandingnya mereka kan hasilnya masih positif ya, banyak respon positif. Cuma di panggung tuh udah beda. Tapi ternyata mereka berdua butuh pembuktian karena sobat Mobile Legends dari Sabtu sampai Merauke mereka udah makin lebih pintar, mereka lebih berkembang. Tidak ada nama besar tanpa pembuktian di MPL Indonesia. Saya suka banget jawaban kalian, teman-teman. Memang keduanya butuh pembuktian karena memang pada kenyataannya kita harus ingat season lalu kedua tim ini tertatih-tatih loh untuk maju babak playoff. Dan mereka benar-benar bertemu di match terakhir. Sehingga ini yang harus kita pertanyakan, apakah dengan adanya key to victory by Phoenix dari Navi memberikan kas hero inisiasi percaya pada coach adalah Why Not yang menjadi kunci draft tinggal dieksekusi. Apakah ini yang harus menjadi jawaban dari Navi? Tapi ini Why Not harusnya udah mulai tahu ada beberapa player lama dan ada beberapa player baru yang bisa kita bilang sangat terang benderang di MPL Indonesia. Jadi bisa dibilang tidak boleh dianggap remeh ini. Contohnya seperti Super Ken. Oh dia sudah kembali lagi setelah berlalang. Nggak mau dianggap remeh loh. Harus benar-benar Justru
Justru dari arah kiri ada King Victory juga. Berikan sebagian peluang farming. Waspadai surprise draft dari Why Not. Dan jangan lupa, sepertinya ini juga punya banyak kejutan loh. Ya, dia salah satunya pernah membawakan Alice Jungler. Betul. Dan ini yang lain ya. Betul, ini yang harusnya akan menjadi perhatian dari Coach Wild juga kan. Bisa. Apalagi ada sebuah istilah. Tuntut ke negeri, sampai ke negeri Cina. Itu dia. Dan Super Ken baru pulang dari Jansen Yokai. Dan jangan salah loh, gameplay Super Ken di sana itu memang sedikit ego play. Iya. Tapi angkat banget gitu. Itu juara kan? Itu bisa dibawa. Sama dua kali. Ingat, 2 kali masih internasional, jangan lupa. Itu dia. Makanya kayak ego play itu Sama kan dengan kemarin ini. Iya. 2 juara. Sama yang kemarin comeback. Iya. Iya. Guangzhou ini. Iya, betul sekali. Makanya kayak kita kan lihat nanti debutnya. Tapi yang jadi masalah cuma satu. Kan ada patch juga. Iya. Dia berubah. Mungkin saat itu assassin banget. Dan itu memang tipikal Super Ken banget juga. Nah sekarang ya apakah fighter itu match sama Super Ken? Nah, kita jelas balik dulu untuk RRQ di season lalu. Kita kenal RRQ dengan banyaknya draft yang sering dibawakan, dengan kejutan draft yang cuma mereka yang bawain. Ya. Tim lain mencoba, gagal. Kita, apakah melihat hal tersebut lagi setelah ada Super Ken sekarang? Gak ada pelapis untuk junglernya. Berarti ini menandakan Super Ken cukup untuk RRQ yang sekarang. Dan gua mungkin banyak dari kalian tuh yang udah tahu lah ya, waktu itu trialnya siapa aja lawannya. Itu nama-nama besar menurut gua. Nama-nama besar. Itu akhirnya player kuat, mekanikal tinggi, dan akhirnya Super Ken yang keluar menjadi player monster yang terbaik kan. Dan itu semua. Teman-teman silakan tebak sendiri. Dan tapi untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita bakal lihat di mana drafting phase di map Dangerous Grass. Apakah ada sesuatu yang berbeda dari Navi atau RRQ yang kali ini benar-benar memberikan sesuatu yang menarik di match kedua hari pertama pembuka. Ya. Harusnya seru match up jungle-nya sih. Kalau ngeliat Andrew kayak nggak bisa move on dengan Hayanya yang berani pakai Skypiercer. Kayak Skypierce ya. Iya, itu mungkin sekarang udah meninggalkan ya metanya ya. Iya, jujur untuk spesifik Hayabusanya mungkin bisa, tapi kayak susah banget untuk Karena kondisinya banyak banget. kondisinya banyak banget karena kan bagi match-up-nya ada Suyol, Yomor, yang artinya kayak lebih superior. Yang bikin lebih berat lagi adalah ketika fighternya berubah menjadi fight di gold lane. Ya, Fight di gold lane jadi Ada emblemnya. Hayabusa jadi berat terus langsung gigi early. benar. Jatuhnya jadi farming doang mendingan sekalian di Sunset kan. Tapi kalau kan Hayabusa dengan pedangnya kalau mukulin kudanya Yomor juga jatuhnya cuma mukulin besi kudanya doang. Benar, di Shadow Kill yang murni gak kenapa-kenapa. Kenapa? Nah, udah besi doang kan pukulannya. Karena oke, Marcel berani sekali untuk ngambil di awal. Tapi harusnya cocok emang sama Afro. Ya. Karena Afro udah menunjukkan season lalu dia bermain karir itu luar biasa. Dan sebagai rookie, ingat ya, season lalu dia rookie loh. Dia bisa ngimbangin Andoryu Ukir. Ya, memang udah punya pengalaman ya. Sampai ke MSC loh atau di Bisa Makanya. Dan untuk Super Ken ada histori juga di Rara Sabda. Super Dan. Wait, Super Dan. Nah, dari Omega Nose. 4 juara di FPLBS juga, runner up di FPLBS, dan sekarang dia harus mungkin langsung ke FPL. Berarti regenerasinya ya di sana masih memang FPL, tapi di sini langsung naik FPL. Karena kan mungkin proyeksinya banyak yang bilang kan Pape, bawa fans untuk Pape karena fans itu juga kan Arki Kaito. Tapi ya sekali lagi, ya kita tahu sendiri dengan bagaimana pengalamannya. Dan yang aku dengar, dia lebih ke leadernya, dia bakal mimpin. Iya, vokal. Dia bakal jadi game leader nanti di dalam korpsnya mereka. Bisa. Tapi kalau ngeliat yang ini bisa dibilang rookie berarti ya, di PS pun rookie kan. Iya. Ya, gue gak kaget sih ketika pernah ada namanya Kirin dan menggemparkan semuanya. Dan EXP juga. EXP juga, jadi gue seperti ini gue udah gak kaget kalau tiba-tiba dia performa banget. Iya. Tapi yang cukup menarik adalah kalau kita lihat Liomar dan Harit ini 3 pick dari Navi. Bener-bener kuat banget. Tapi langsung dijawab dengan ada Cetian. Dengan tujuan dia pengen menangin rotasi early game-nya. Karena kali Cetian ini juga jujur untuk musuh clear wave dia superior banget. Kita support damage dia juga kuat. Tambah lagi bukan hanya itu, rotasi yang dilakukan oleh Khalid dan juga nantinya siapapun itu, ini akan sangat dibantu sama Setian. Posisinya di mana atau ada ganking kah? Ditambah lagi ngomongkan Marcel yang dia juga punya power of detection di arah Ambus. Jadi nggak terlalu kalah gitu Lim. Iya. Enak ya, sebenarnya bisa dikombo kan. Kayak Golden Aura itu bisa langsung ditutup nantinya dengan Freedom of Phoenix. Tapi ya sih, mereka pikir sendiri ya. Gue berpikir mereka tuh ada potensi untuk pakai Alice loh.
mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Dan lagi ada dicek dicek dulu detak jantung Kingdomnya lagi aman kan, ada tahu deg-degan kan Bisa. First match soalnya. Ya, hype-nya juga dapat ya. Nah, apalagi kan tadi Coach Keski sudah mention kan 40 loh. Iya, berarti apakah udah kembali fight panggungnya? Karena kan lumayan panjang kita kemarin dulunya kan. Tapi jatuhnya ya lomba aja lah sih. Siapa yang lebih cepat adaptasi jatuhnya. Harusnya siapa yang lebih cepat dapat formulanya untuk bisa bertahan di regular season dulu, baru kita coba babak playoff. Tapi ada Harley Dan SP. Esmeralda juga ditutup. Menandakan kalau misalkan harusnya nggak bakal terganggu ya. Gak mau ya kan diganggu, gak mau di slow motion. Karena possibility-nya ini udah bisa di arah jungle untuk Uranus tersebut. Oh, tapi tidak melupakan juga bagaimana Super Toy yang selalu muncul dengan Hero Marksman dan sekarang kembali lagi muncul dengan Obsidian. Pas banget lagi. Pas banget lagi, emang momentumnya karena kita tahu sendiri Marksman sekarang lagi jadi banget. Tapi ingat, lawannya juga CV. Ketika di Bigetron season 12 dia gendong banget dengan Bruno-nya. Loh, dari Nabi itu udah gitu banget Si ya. Vincent kan soalnya. Iya, dia pegangan juga memang. Dan gua sukanya sama CV ya, bisa dibilang dia pure marksman juga loh. Player Marksman. Dia pure player marksman juga. Gue suka dia ego play sih. Gue suka ego play-nya. Karena kan memang perlu kan. Emang harus tega dikit lah. Tega dikit, walaupun ya di sini dia dikasihnya harinya, tapi orang ternyata jadi jawabannya untuk melakukan big fight range. Dan sekarang ada lampu-lampu juga untuk Big fight sustain. Dia lawan opsinya pakai Faramis sudah deh. ya, tapi jangan lupa ya, karena emang Faramis kita tahu sendiri kemarin itu ada sedikit adjustment di mana ultimate dengan level 12 sangat luar biasa, membantu sekali kalau misalkan punya performance surga production juga semakin lebih sering, baru sekitar 30 detik. Jadi bagus banget untuk penggunaan dari Faramis sekarang. Dan semenjak yang udah gak pakai X-Type lagi itu enak banget. Iya, cepat banget. Jadi dia nggak perlu combo pakai ini kan, pakai skill shot kayak harus langsung 3, enggak usah. Udah bisa langsung di cast juga. Iya, itu lebih enak, lebih instan juga kan. Jadi nggak ada animasi kayak tongkat yang ada. Ada langsung jalan terus main. Oh, lagi-lagi ke single carry menuju ke arah super fight kali ini. Oh, itu suntikan pantasan temanya itu Temanya. Tapi ini dia match kedua. Tapi bukan masalah tentang match kedua, tapi tentang adu strategi di match kedua kali ini benar-benar mengerikan. Dan ingat, mereka harus mengambil poin dari awal agar mereka tidak terpuruk ketika di akhir dari regular season. Mampukah Navi dengan mastermind baru mereka berhasil mendapatkan poin atau RRQ dia akan kembali ke masa kejayaan mereka. Soebi mana tepuk tangannya. Let's go to the lane after cage. Mungkin gua bisa langsung definisikan di sini kalian akan damage BD. Kemungkinan besar ya. Seperti yang tadi udah ada kan? Sebenarnya tadi udah kita lihat juga. Ketika ada dua badan sangat-sangat oke untuk kalinya build karate. Hybrid gak sih? Ya hybrid ya. Jadi Fury Hammer itu benar-benar dijadiin ke arah emphasis. Habis itu nanti mungkin dia bakal build ke arah si Hellbound. Tapi ya seperti biasa, early game yang agresif karena kali Chetkian ini dua hero yang dari awal poke damage-nya, clear way-nya benar-benar superior banget dan lagi vibral-vibralnya. Oke, tapi jangan pernah lupakan Lim telah berstatement ya. Coach itu nggak bisa bikin menang Lim. Bisa membantu untuk Menang bisa. Bikin menang dia main. Ya itu dia. Jadi itu akan keberatan Emblem bisa ke Profesor Bayu. Kalau dari emblem kita bisa melihat tetap dari hidupnya emblem tank dulu untuk statusnya masih stabil. Tapi yang paling penting emang ada drillnya. Jadi damage dari awal juga udah berasa harusnya. Afro hampir aja kena pokok pertahanan. Ingat DBC harus dikalkulasi ya Lim. Ini Cetian lah. Pertahanan ingat DBC harus dikalkulasi ya Lim. Ini Cetian lah. Karena Septian dan Khalid klipnya cepat, rotasinya cepat, tapi ini dia lagi-lagi hanya Navi untuk seorang champion yang benar-benar penasaran dengan racikan formula dari sosok White. Ya, karena memang belum kelihatan ya formula yang akan mereka jadiin kan di game kali ini. Tapi so far gue ngeliat metanya gak jauh ya dari match pertama, match kedua. Mungkin
kayak surprise ada Harit aja masih keluar. Leon masih tetap Khalid, masih jadi primadona juga. Dan Marcel nih. Tinggal lihat nanti siapa yang bisa fungsi Marcel ini lebih efektif. Wah, ya apalagi rotasi awal gamenya dan di turn pertama juga kan sulit banget untuk mendapatkan level 4 bagi para romer, jadi ya mau nggak mau harus melihat bagaimana jalannya itu benar dari Division. Wah ini dia. Atau dari Division di level yang sama tapi lihat di posisi dari Ukir dia masih berada di level 3. Rin sudah berada di level 4 Fury of the Phoenix-nya. Sebentar, coba melawan Sonic Out agar Gas tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Afro terlalu dalam tanpa naik Golden Out. Lagi seperti Pepsi dilakukan oleh Indo. Seperti Fury of the Phoenix sudah mulai masuk. Randolio terlalu sakit untuk bisa diterima dan bisa masuk akhirnya kita memasukkan dari Jepang. Sonic Out dengan para miss kali ini berhasil mendapatkan kartu yang pertama. What a solid gameplay from Na'Vi. Hadirnya si V di tackle pertama tadi menjadi pembeda. Karena kalau kalian lihat pergerakan dari Super Toy, dia clear mid tadi, dia gak join. Karena mungkin damage-nya memang gak cukup juga kan. Jadi dia gak mau bomb V. Masih early game juga dan ingat Paramis. Once dia dapetin level 4-nya, dapetin Nether Realm-nya, dia akan sangat bebaskan untuk memasang teamfight. Dan untuk memecahkan teamfight dari Nether Realm-nya, ini mungkin Prince memang punya Fury of the Phoenix, tapi apakah damage-nya tutup untuk bisa memecahkan Nether Realm tersebut? Aku rasa masih belum harus di early game kayak gini. Dan Ukir masih bisa dengan mudah melakukan backup ketika emang Na'Vi-nya lagi kumpul berlima. Cukup menarik sekali. Item pertama langsung. Gila, mengerikan. Karena mungkin Toy melihat, oke gue gak punya damage, tapi at least kalau gue dapat last hit aja, cukup untuk membantu mereka di saat perang level objektif. benar-benar. Iya, dia clear bareng. Mungkin karena memang tengahnya itu bukan tipikal carry ya, jadi berbagi gol gak ada masalah. Ya main bagi ya. Sekarang kan mid lane bisa jadi ada yang utility, ada yang lebih main ke damage, ada yang benar-benar cuma buat bantuin teamfight. Dan tipenya sekarang udah jadi lebih fleksibel untuk penggunaan dari area mid lane. Pertama, kita tahu Nether Realm ini udah semakin lebih singkat, jadi ya semakin lebih gampang juga untuk Na'Vi masa teamfight. Dimaksimalin terus. Warx udah jadi juga untuk Mars. Lumayan ya untuk sustain. Tapi kalau untuk kill Rangers kayaknya gak dulu deh. Terlalu susah lah. Karena sudah juga tahu Kepanjangan waktunya Lim. Kalau Rangers kepanjangan, soft skill kebanyakan, jadi nggak worth it. Nah, untuk mulai sekarang bapak kita lihat Indo memasang dengan CV, tapi CV kurang sangat force. Seperti nama terlalu berburu dan dia sadar sekali lagi Hana mode masih ada purify dari seorang CV. Dia tetap akan bisa loncat kiri kanan ke depan belakang. Dia langsung beli book offset ya. Dia bisa berdansa dengan Corona Dex karena sebetulnya kalau pakai book offset masih ada sekitar 0,1 detik. Jadi nggak bisa di-spam terus-terusan. Dan memang harus cari 35% dulu sih untuk tinggal game seperti ini agar Corona Dex bisa dimaksimalkan. Tapi untuk teamfight total selanjutnya nih 4 lawan 4 kah atau 5 lawan 4 kah? Karena udah jalan duluan kayaknya. Iya. Setup nggak mungkin dilepas karena mereka mau jagal tank juga. Harusnya dapat. Kalau mereka nggak mau rugi, kalau mereka hilang lagi, mereka rugi bandar. Dan bisa dibalikin kembali ke arah kelas ada kamu tidak ada pede mengejar Red. Tapi bisa bertahan orang bisa dan lawan. Mencoba menyelamatkan perbatasan dari Marakyu bahkan. Dan setelah perbatasan dari Na'Vi mereka timfight lagi dihubungkan tanpa adanya Super Toy. Benar-benar dikasih farming terlebih dahulu. CV selalu join Super Toy. 2 kali timfight mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Jadi para pasukan dari tim Marakyu dengan jangkauannya jujur early game soal itu sih mereka tidak terlalu maksimal Ya, cukup gagal bahkan. Dan Skykir dia nomor pertamanya ini loh. Jadi tanda-tanya lagi. Karena dia nggak bisa dapetin point kill juga. Mungkin untuk damage-nya sangat-sangat kurang kan. Jadi sayang. Berbeda sama Granger ya, conditionalnya. Karena kalau Granger kan dari awal emang udah spike duluan, mid game adalah tempat bermainnya, tapi untuk Obsidian dia sangat butuh waktu. Dan untuk kedua orang kita, Afro atau bahkan Ido, sama-sama bikin Thunderbelt ini mencoba untuk scaling. Tapi mungkin sekali lagi kalau ngomongin Afro dengan adanya Marcel, jadi tinggal maksimalin covernya aja, tinggal maksimalin kameranya untuk bisa mengaktifkan Thunderbelt tersebut. Jalan-jalan, tabung Thunderbeltnya, late game dia bakal punya tabungan yang sangat banyak dari Thunderbelt. Tapi ini bakal jadi battle scaling juga kan. Kali ini juga sama kan. Sama. Dia bakal sama-sama keras banget nanti di akhir. Apalagi kalau build dari Indonesia kita belum tahu juga bisa jadi damage nantinya. Betul nggak terhadap buat Trinity? Oke. Dia main vertical. Dari Toy. wah Kemudian udah jadi. yes, tapi posisi saat ini satu purple buff dari Antonio yang tercolok untuk pemain Prefect loh. Lihat di cancel itu masih ada satu dari Space belum diselamatkan. Perpasukan dari tim Marakyu mereka nggak siap untuk melakukan counter terhadap
bukan semata-mata untuk combo juga kan sih. Kayak nggak ada projectile nggak masalah. Benar banget. Bukan cuma sekedar kayak combo dengan hero-hero seperti Chang'e, Granger, bukan seperti itu. Tapi bisa untuk hero belakangnya juga yang mau backup contohnya tadi. Kalau tadi Navi ternyata targetnya ke Toy juga bisa sebenarnya. Ya, tapi yang berat adalah posisi dari RRQ yang mereka cukup mengandalkan damage yang diberikan oleh Toy. Kita ngomongin Rince. Rince emang punya damage, tapi dia bukan tipikal super seperti Pasha. Ya, nggak sebesar itu lah dia. Nggak sebesar itu. Nggak sebulan itu. Tetapi yang terakhir Bro, cooldown terhadap Golden Hour harusnya masih panjang. Apakah perfect turtle di tangan pasukan dari Nami? Standby dari Masana Kast telah membuat beberapa faktor dari Shastra menutup oke. Berhasil steal perfect turtle dari Nami. Press output tidak peduli. Tim fight kembali terjadi di depan sana langsung ada satu Kast. Menjaga dari dengan banget Golden Hour. Menutup jalan dari sosok super game damage yang cukup. Tapi dibanding itu semua super player belum memecahkan Skypisternya. wow, cukup disayangkan tadi Antonio dia flicker dan ditarik ke belakang Hero Phoenix. Oke, Sobat Ken masih mau lebih dengan darah. Sekarang kepala tambahkan CV. Terlalu memaksakan. Dia melupakan dan dia bertoy. Flicker yang merasa membuat dirinya mendapatkan satu buat kill. Walaupun harus take tapi dengan adanya Kast. Membalikkan kembali. Looking for second kill. Dengan damage yang diberikan oleh Kast. Dan Andoryu cukup untuk menutup dua combo mereka. Itu poin kill terus harus tak kayak gitu yang akhirnya tumbang juga. Rugi sih tadi karena flicker kebuang juga, Be. Ya mau gak mau ya, reset dari stack Skyfish juga menurun otomatis. Dia harus nabung lagi untuk Super Toy. Dengan adanya Skyfierce yang dia pilih sebagai first item. Tapi Karlsruhe dia poin swing sih. Dia bakal punya sustain lagi, durability lagi untuk tim fight besarnya. Tapi Shive cukup terkejut aku lihat beberapa turtle dia aktif banget. Dia hadir tapi di fight area mid lane harus jaga posisi hati-hati nih. Dia lupa ada glowing one, dia lupa lihat langsung damage tidak ada tadi. Mungkin dia sebenarnya terbiasa dengan Faramis ya. Ini kan kalau pede banget tapi dia terus jadi 7. Oh, masih defense. Tapi lincah CV ini harus diperhatikan sih bisa gue bilang. Oh, kencang dong. Kalkulasinya terhadap dia agresif di arah top lane aja itu udah cukup menunjukkan kalau tim fight besar kalau sudut pandang matanya lepas dari CV dia bersinar. Ya apalagi ini tinggal nungguin Holy Crystal aja sih dari Shive. Dan dia bakal force team fight terus kan. Jangan lupa kalau pakai Cosmic Folder itu bisa loh. Orang attack speed dari Harit ya. Mereka attack speed dan jangan lupa juga ya untuk anti-burstnya ketika darahnya di bawah 30% itu ada tambahan lagi Regen 20%. Walaupun mungkin bisa terdina ya dengan ada glowing one tapi at least bisa bertahan hidup. Cetas. Yang penting ya. Bisa pakai cetas kan ini kamera lagi mau moto juga kan. Ini cekrek kalau cekrek. Pakai kelemahan cekrek. Berserker. Kalau ngomongin karena bersekar, kita tahu dia tidak pakai Trinity, dia pakai damage burst, dan di depan sana para pasukan dari Mararkyu. Mereka yang di setup, karena Kars sudah stand by position, Super Toy tidak memiliki flicker, kali ini udah full level, full juga ke belakang, tarik Super Jan, dan power retribusi Sabateo untuk Navi, lihat ke sana, mencoba mempertahankan Navi, tapi nampaknya Navi bisa selalu saja kembali ke kanan, Pressform, pakai damage yang besar dari Pressformnya juga gak berhasil menimbulkan impact apapun. Ya, dengan adanya ukir juga tadi. Evergreen yang bisa langsung cover semuanya untuk area RRQ. Ini sangat-sangat kekurangan. Wah ini no wonder ya untuk tim fight besar semenjak ada Faramis. Apalagi semenjak Cetian yang muncul, otomatis semua alur tim fight berlima pasti Navi pegang kendalinya 5.000 gold plus Lord. Keuntungan yang begitu melimpah 9 banding 2 kill. Ada gap 7 kill yang benar-benar jauh sekali sehingga membuat Super Toy pun gak bisa untuk memanfaatkan Skyfish-nya. 5.000 gold difference, jangan lupakan hal tersebut untuk menunjukkan Skypister dan pemikiran dari Toy ini masih cukup berat. Karena depannya, para pasukan dari Navi sadar damage kita cukup. Kenapa gak kita makan aja front to back-nya? Ya ditambah lagi Andoryu-nya udah punya Rose Gold ya. Queen Swings Rose Gold, wah dia ini bakal sulit banget ke take down. Even mungkin terkena FFCC, terkena apapun serangannya dari RRQ, dia bakal survive seharusnya. Wow, di hadapan top lane. Pasifnya sudah pecah, tapi lihat CV memaksa dengan Super K. Speed dan Fix mencoba untuk mengalahkan Super K, tapi lihat sebelah sana Apres merupakan itu kembali oleh Torres. Dan itu dengan Get Golden Hour. Apres menjaga Super K dan kembali Ismail dari bersinar. Oh, tapi kali ini tidak kehilangan satu member pun. Mungkin save the day for Navi. Gak boleh ada korban.
Ada item terakhir. Itu dia. Baru mau menuju yang ketiga nih. Kalau udah gagal. Jatuhnya lagi-lagi ya, dan adanya adjustment untuk para mid laner, terutama untuk Faramis. Yang dimana nanti dia akan lebih memaksimalkan Nether Realm. Ternyata dia tetap mau damage. Force jatuhnya berarti Navi tahu nih kapan call untuk team fight, kapan call untuk kiting, kapan call untuk objektif. Karena mereka nggak mau team fight selagi ukirnya nggak ready untuk Nether Realm. Dan bukan hanya ukirnya, lihat Afronya. Itu pasti mastiin dulu poking-pokingnya, lokasinya, skill apa aja yang udah keluar. Supaya ukir gak sia-sia Nether Realm cepet selesai ya, men. Dan jujur aku suka banget Afro dengan cara dia golden hour. Sekali lagi dia benar-benar lebih ke mengancam dibandingkan lebih ke combo ya. Gak peduli dia untuk combo. Minimal kalau lu ada yang nyangkut di depan, golden hour di belakang, lu gak bisa defense, lu gak bisa following up, gak bisa backup. Ini contohnya kan? Ini contohnya. Gas ayo, udah turret pecah, siapa yang mau maju ke depan? Gak bisa. Ya, ditambah lagi itu mereka punya dua target tadi kan. Mereka bisa target Idok, mereka bisa target Pertoy. Sehingga ini golden hour yang bikin dilema untuk member RRQ. Mereka pasti bakal bingung ini harus backup Toy dulu atau ngebiarin Idok tumbang. Golden hour seakan-akan tuh kayak, oh iya, enggak, gua bukan buat rame-rame, enggak, golden hour bukan satu rame mau buka. Ya. Tapi tutup target aja lakukan kolam damage dan sebagainya. Sama force. Udah dibuka di komit harusnya. Sakit lo. Ingat ada standar yang Afro lihat. Afro gak ngebuka dengan golden hour, dia tunggu. Tapi Sester udah lihat sendiri hidungnya. Dia dapat bersama Anda. Karena golden hour untuk berpasangan di mana kita bisa masuk dalam lagi dan bersama dengan Antonio. Dua game istilah yang satu suamikan yang satu menjalankan tugas untuk mendapatkan slot. Dan akhirnya membuat fokusnya juga tergelap. The one last man standing, Super Toy. Bukan emas man high class seperti Beatrix. Jangan coba ditutup Afro. Membuat Super Toy kalian mencoba untuk kabur. Melepaskan ikatan dari harapannya. Laju. Ada bal coba dipasang. Di game yang pertama dengan Daniel Bryan memasukkan dari James Name. Membuat mastermind dari Why Not menunjukkan kualitas Formula Faramis. Game cepat. Yang terlihat 40 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Navi untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka dari game yang pertama. RRQ, mereka seperti gak punya jawaban sama sekali. Mereka coba objektif susah, mereka timpan 5 susah, dan sayang sekali sebetulnya gak bisa ngedamage sama sekali. Karena ini jujur memang Pertoy berat banget di game ini. Banyak banget zone out-nya. Ada New World, ada Marcel, ada lampu-lampu jangan lupa. Kalau lampu-lampu khas dari tadi terlalu berani. Banyak banget yang bentuk-bentuknya di belakangnya. Dan tadi contohnya udah kita lihat kan. Bagaimana timnya Widowed Glory ini dipisahkan jadi dua. Walaupun ada Viral ke Phoenix, walaupun ada combo juga dari Idok, tapi ditutup di belakangnya. Super Cat yang gak bisa backup jadinya. Dan itu yang ngebuat jadinya Super dan Super Cat dan Idok bisa dimakan duluan ketika di besar. Afro sih gua. Afro. Menurut gue MVP kali ini Afro. Karena selalu bisa tutupin target-target mahal. Dan itu memang ya aku juga ngeliat, oke, beberapa mungkin kliknya screenshot. Jadi lihat kombonya proyektil, tapi lihat di level tertinggi dari kompetitifnya. Dia pasti untuk backup. Lihat, hidup sendiri aman dan bisa apa? Ya, karena damage. Gak apa-apa. Dia memang gak overthink. Emang dia gak ngebuka untuk sebagai initiate. Tapi ketika musuhnya initiate, langsung berantakan. Hidup loncat masuk pakai Redding Sestrom, belakangnya ditutup pakai Golden Hour. Iya. Hidupnya udah pakai pasir mau gimana lagi? Gak bisa. Tapi kalian kalau sadar ya tadi, gak cuma Golden Hour doang. Pas gak ada Golden Hour aja, itu tetep dia si Afro ini nempel terus Super Toy kayak hidupnya Super Toy. Itu selalu ada Afro dicari. Supaya apa? Supaya minimal lu tuh nge-damage ke dia sama gak jalan, Be. Benar. Cuma gitu. Hai. Karena aku jadi awal tuh emang munculnya Marcel itu jadi alternatif dari Hilda. Ini jatuhnya kayak Hilda V2 yang upgrade-nya luar biasa. Hilda instan. Bedanya dia Hilda ini gak nge-damage. Gak nge-damage aja. Kalau Hilda yang kan memang bak-bak ya. Tapi jujur dia defense lebih impact ini. Parah. ya. Dia parah. Gak cepat kayak tadi, dia zoning aja di belakang. Dia gak punya Golden Hour, dia pakai badan dia untuk dia distract Super Toy. Karena dia covernya ini, kameranya Marcel itu teman-teman itu kan biasanya pas cekrek. Nah, dapat Thunderbell. Oh, ini Thunderbell. jadi udah pasti banyak kali stacknya.
Dan yang sangat merugikan adalah ketika para pasukan dari Arab Q secara tidak langsung dipaksa lepaskan induk di depan sana. Iya. Harus rela sih jatuhnya. Kalau mau backup, ya kan Leonnya udah pegang kuda nih. Terus ukirnya udah bukan ada rel, ayo. Ngapain? Dan ujung-ujungnya sepertinya akan sendiri. Makanya tadi galan udah nggak ada lagi yang bisa selamatin. Jujurnya nggak ada solusi sama sekali sih tadi untuk tim Fight 55-nya. Karena susah banget. Lihat pos, tempel. Dan ingat ya, kita belum lihat Marcelnya itu nge-trigger foto kepada member dari Navi. Karena gara-gara ada realm, gak ada yang bisa ngejawab area of effect yang begitu leluasa ini untuk tim Fight 55. Dipisahin, B. Lihat apa lagi ngapain? Nyari Toy. Dan itu dia. MVP tiba-tiba langsung dengan permainan yang luar biasa. Benar mengatakan defense yang kedua, hari perdana Place Welcome Afro. Divisi nggak perlu kokil untuk jadi MVP. Masuk 11. Tapi impactnya itu yang paling mahal. Cara dia bermain, cara dia menutup di belakangnya benar-benar tertutup banget. Gak ada damage yang sedikit pun masuk atau bahkan melukai Sive. Sive tumbang. Ini benar-benar karena kesalahannya sendiri di mid lane loh. Satu doang dan dia offside doang. Enggak, sisanya gak ada sama sekali. Dan lalu, wah ini benar-benar luar biasa banget. Dengan cara dia golden hour, dengan timing dia untuk menutup di belakang. Dia menelan damage banyak, dia tahu dia bakal bonyok. Tapi sekali lagi, harus ada banyak resource skill dari RQ yang cuma ketelannya tuh sama Afro doang. Iya, dan pengejaran sih udah paling enak ya. Ada Laku, ada Leo. Wah, untuk kejar enak banget lah. Ya, event panjangnya luar biasa lah ini. Dan ini lihat, golden hour biar ya gak ada pencurian untuk Namun Kasnya kenapa tadi? Dibikin winter gratis. Dia nggak bisa kulit. Dibikin Kasnya bonyok, nggak mau dihantam, dia dikasih winter gratis. Dan ini dilema nih. Dibikin golden hour di sini. Ya kan, Idok sama Superboy dipisahin. Ini kalau misalkan mau dihajar hero juga bisa kan. Jadi Superboy dan Idok mau nggak mau harus mundur. Iya, jaga-jaga jadinya. Pokoknya selalu tentang ini benar-benar agak cukup mengerikan dengan adanya pisahin semua big fight ya. Emang kayak gitu kan gameplaynya yang betul dan benarnya. Iya. 0-0-11 bukan 0-16-0. Iya. Wah, 0-16-0. Banyak deadnya dong. Iya. Karena pakai Afro itu itu tanky loh ya. Pakai Marcel. Sorry. Jago deh. Langsung dijadiin Afro. Iya. Pakai Marcel itu tricky be. Hero pukul kagak bisa. Iya. Kalau tebal juga kagak. Tapi ini menarik sih. Kalau kita ambil referensi dari film Filipin, itu 5 pick ya, di 4 orang berarti, 3-nya gagal, dan 2-nya berhasil cuma di 1 orang Nova. Kebanyakan di MPLID, ini pick Marcel, berhasil semua picknya. Mungkin baru hari pertama, kita lihat lagi dulu. Oke, boleh banget. Sampelnya masih kurang banyak nih. Setuju. Juga belum dapat, tapi emang rata-rata pick orbit gue rasa. Pick orbit sih, Si Marcel ini nggak boleh lepas sembarangan. pertimbangannya banyak ya soalnya kan. Apalagi ministan ini kan ngeganggu banget. Dan MMS juga yang support jangan lupa. Tiga lari bos. Lari. Hybrid terus pokoknya. Hybrid dan hybrid. Karena emang punya orang kau biasanya. Iya. Dan juga punya foto. Thunderbell. Thunderbell udah pasti itu item wajibnya dia. Item signaturnya dia banget. Item pertama Itu. Bahasa ininya core item nih. Loh kan itu Thunderbell kan kayak sabuk kan. Sabuknya bisa ditaruh di pinggang sama ditaruh di leher buat pomer. Buat fotonya kan bisa dipakai nih. Mulai sabuk. teori anak dulu. Teori bungkur ya. Kemarin lagi nih. Jadi Pak, kenapa sih kok Afro ini harus banget di Thunderbell? Kok Marcel emang Thunderbell ya? Biar ikat pinggangnya kenceng nggak kedodoran. Iya, biar dia lari terus tuh, ya kan? Iya. Jadi emang gampang trigger buat Thunderbell. Akhir pasifnya jadi, kalian tabung Thunderbell itu lebih gampang. Ya, sekarang berapa sih kata dia? Harusnya lumayan Udah tinggi itu orang dia aktif banget. Ya, saya rata-rata kalau aktif gitu ya. Jadi menit 15 atau 80-an langsung. Tapi Riris Sky tentunya masih berada di tangan dari Andrew sebagai orang terkaya Baitona. Wah, parah ya. Karena disusul juga dengan carry yang punya damage tertinggi. Karena sekali lagi teman-teman, kita udah melihat dari awal Navi menunjukkan draft yang sangat-sangat bisa dibilang classy banget. Yang pertama, 2 mid-nya itu hero cover semua. Tapi mainnya agresif. Ini kayak kontradiktif kan. Biasanya kalau emang hero-nya cover, pasti ya udah mainnya lebih ke